Nama Freddy Budiman, pria kelahiran Surabaya 19 Juli 1976 mencuat karena kasus narkoba, mulai dari sabu-sabu hingga pil ekstasi. Perjalanan Freddy sampai ke balik jeruji besi berawal pada 2009 ketika dia ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu. Hukuman kurungan tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, dia menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok. Dalam kasus ini, Freddy divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus yang dibahas pada artikel tersebut, pada tahun 1997, Freddy Budiman terlibat kasus narkoba pertama dan dibuai di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Kemudian pada 2019, Freddy kedapatan kembali menyimpang 500 gram sabu-sabu sehingga divonis hingga 3 tahun dan 4 bulan penjara. Bahkan pada tahun 2013, Freddy masih tercatat aktif dalam mengedarkan narkoba hingga mampu membuat pabrik sabu dalam lapas. Akibat serangkaian ulahnya yang tak kunjung jera, Freddy akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya. Sampai dengan tahun 2014, tercatat ada 62 narapidana yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Tindakan kriminal di Indonesia yang dapat dijatuhi vonis hukuman mati adalah pembunuhan berencana, perampokan atau pencurian yang mengakibatkan cedera serius atau kematian, produksi, transit, impor, dan kepemilikan obat psikotropika, menyelundupkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Aksi terorisme. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hukum mati yang ada di Indonesia? Apakah kalian setuju atau tidak? Jadi, jawabannya adalah setuju. Karena di Indonesia, hukum mati masih diancam untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada 2017, pernah ada uji materi atas hukuman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang narkotika beberapa tahun lalu. Sejumlah dalil diulas di atas, namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan dinyatakan hukum mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang 1945 tidak menganut kemutlakan dari asasi manusia. Pihak pendukung menyatakan hukum juga jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hak terhadap korban kejahatan, hak hidup korban yang telah dirampas pelaku. Misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana. Juga harus diperhatikan ketika sejumlah pihak mengancam dan meminta Indonesia menghentikan hukum mati, sejumlah pihak menolak dengan argumen normatif, yakni hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif, dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhkan hukum mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian. Bahkan Indonesia juga tidak perlu untuk kepada tekanan negara lain karena harus menegakkan kedaulatan di bidang hukum. Argumen penting lainnya dari pihak yang mendukung hukuman mati ialah untuk penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan dengan perbuatan super sadis membuat masyarakat luas masih menganggap hukum mati tetap diperlakukan. Bagaimana jika tidak ada hukum mati, sementara dengan adanya kejahatan yang masih banyak?